فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لئلا يلتبس هذا بهذا، وهذا أمر مهم يترتب عليه صحة الصلاة أو عدم صحتها، ولا يتطهر بغير الماء من المائعات. المائعات كثيرة والسوائل كثيرة، وإن كانت طاهرة لكن لا يتطهر بها لأنها ليست ماء، والله جل وعلا إنما خص الماء: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الأنفال الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الفرقان الآية. فجميع المائعات والسوائل لا يتطهر بها من الحدث، كذلك لا تطهر النجاسة إذا غسلت بها. قول رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا، هذا الأصل أنه طهور، لكن قد يحدث له شيء يسلبه الطهورية. قوله رحمه الله تعالى: يطهر من الأحداث والنجاسات. ما الفرق بين الأحداث والنجاسات؟ الأحداث هي نواقض الوضوء من بول وغائط وغير ذلك. البول والغائط والنوم نواقض الوضوء تسمى بالأحداث، وهذه الأحداث ترفع بالطهارة بالماء، ترفع بالتطهر بالماء هذه الأحداث. وأما النجاسة فهي ما يطرأ على الشيء الطاهر من ثوب أو بقعة أو بدن ما ينجسه من مادة نجسة. والمادة النجسة إذا أصابت البدن أو الثوب أو البقعة تنجس موضعها ولا تسمى حدثا. الحدث يكون بالبدن كله، يعني يتصف به البدن كله. وأما النجاسة فإنها يتأثر بها الموضع الذي أصابته، وكلا الحدث والنجس يطهر بالماء. قول رحمه الله تعالى: ولا تحصل الطهارة بماء من غيره من السوائل وإن كانت طاهرة في نفسها لكنها تطهر لا من الحدث ولا من النجاسة. Iya. Berarti jemaah. Ini pertemuan berapa nih? Tolong dicatat pertemuan berapa ya. Ya. Kita sudah menjelaskan kemarin tentang masalah bab ahkamul miyah. Bab yang kitab taharah, kitab bersuci yang berhubungan dengan hukum-hukum seputar air sebagai alat bersuci. Ini saya jelaskan pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada kata beliau, kita lihat di atas sedikit. Fahadha wajhun aqadahat bab. Ini sisi ditulisnya, ditetapkannya bab ini itu babul miyah. Babul miyahi, mim. Kalau bahasa pasalnya moya. Ya, babul miyahi, bab yang menjelaskan tentang air. Betul? Ahkamul miyah, hukum-hukum yang berhubungan tentang air, yata'arrafu ma huwal ma', supaya kita mengenal apa itu air yang saleh litaharah, apa air yang boleh dan baik dan benar kita gunakan untuk bersuci atau untuk berwudu atau untuk mandi. Wal ma'ul ladzi la yasluhu lit-taharah, dan apa air yang tidak pantas dan tidak benar digunakan untuk bersuci. Li'alla yaltabisa hadza bihadza, supaya jangan tersamarkan oleh orang tentang hukum mana air yang bisa dipakai bersuci, mana yang tidak dipakai bersuci. Wa hadza amrun muhimun yatarattabu alaihi sihhatus shalah. Karena ini perkara yang akan berakibat setelah itu adalah sah salat atau tidak sah. Artinya dengan bersuci tadi sah salat atau tidak sah, atau adami sihhatiha, atau tidak sahnya. Wala yatatahharu bighairil ma'i minal ma'i'at, maka tidak dibenarkan bagi seseorang untuk bersuci selain daripada air
daripada benda-benda yang cair. Benda yang cair banyak kan? Benda-benda yang cair banyak. Nah itu. Ya, susu benda cair itu. Teh benda cair. Baca rahmatullah, es teler itu benda cair tuh. Ada cair susunya. Pokoknya kata Allah bilang sini, jangan kita bersuci selain daripada air, dari bentuk benda-benda yang ma'iat. Benda-benda yang cair. Wal ma'iatu katsiratun wa sawailu katsira. Ma'iat itu artinya benda-benda yang cair itu banyak. Susu, ya, seperti air kelapa. Air apapun yang sudah dicampur diaduk pada rahmatullah. Itu benda cair, tapi enggak dipakai untuk bersuci. Wasawahil, seperti itu benda yang sama dia katakan mencair atau cair. Banyak sekali wa in kana tahira, padahal bersih dia. Dia bersih tapi tidak membersihkan. Ya. Air apapun selain daripada air hujan atau air kolam atau air sungai, rahmatullah, selain daripada air itu dia hukum asalnya bersih dia. Air susu bersih kita minum dia. Tapi nggak mungkin dipakai untuk bersuci. Air kopi. Air sudah campur kopi, dia suci, dia bersih. Tapi tidak membersihkan, diminum kan. Nah. Lakin la tataharu biha, akan tapi tidak boleh kita bersuci dengannya. Li'anna laysat ma'an, karena posisinya tidak dikatakan air. Ini kan air nih. Tapi kalau sampai susu dalamnya, katakan air susu. Enggak air lagi, enggak asalnya enggak gini lagi dia. Teh atau susu atau kopi atau apapun yang bercampur padanya. Enggak ada berhak untuk dipakai bersih. Wallahu jalla wa ala, ya, innama khassal ma. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada kita air itu dipakai bersuci adalah kata Allah Azza wa Jalla, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian atau atas kalian minas sama', dari langit. Allah menurunkan dari langit ma'an, air. Bukan dari bumi. Ingat itu. Teori-teori ateis. Teori ateis. Ya. Teori ateis yang diajarkan oleh kaum muslimin, dipelajari oleh kaum muslimin kebanyakan dari ini di sekolah umum. Itu bahwasanya air itu adalah berdasarkan uapan laut naik ke awan dan sebagainya, berkumpul-kumpul, kemudian jadi butir-butir air turun. Itu teori ateis, teori iblis itu. Kalau itu tidak benar. Air dari langit. Air hujan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakannya. Wa anzalna minas sama'i ma'at tahura. Lain oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan surat Al-Furqan, tadi surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami turunkan dari langit minas sama' ma'an tahura, air yang digunakan untuk bersuci. Mandi, untuk wudu, untuk minum, yang berhak Allah. Fajami'ul ma'iat was-sawa'il la yatatahharu biha minal hadath. Maka seluruh benda-benda yang cair dan yang mengalir itu tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadath. Menghilangkan kotoran daripada badan. Orang mandi dengan air kopi bukan tambah bersih, tambah kotor dia kan. Mandi dengan air susu dia bukan tambah bersih, tambah kotor badannya. Sama. Berwudu dengan air susu bukan berwudu dia. Dijilat oleh bibir nanti dia. Bagaimana? Artinya kita Allah Azza wa Jalla menjadikan air murni seperti ini air. Kalau sudah ada campuran enggak dikatakan air bersuci lagi dia. Tapi dia tetap dikatakan bersih, bukan najis dia. Itu la tutahharu najasah. Tidak bisa membersihkan najis idza wusilat biha. Air yang bukan air murni seperti ini ya, tidak akan bisa menghilangkan hadath, kotoran-kotoran yang berada pada baju, badan dan sebagainya, dan tidak bisa menghilangkan najis walaupun dicuci dengannya.
Qaulu rahimallahu ta'ala khuliqal ma'u tahuran. Perkataan Imam Al-Maqdisi mengatakan bidaqadama khuliqal ma'u tahuran. Diciptakan air itu sebagai tahuran. Alat pembersih. Dalam keadaan bersih. Dalam bersih air itu dipakai untuk bersuci. Hadzal asal. Ini adalah asalnya. Al-aslu annahu tahur. Hukum asal air itu adalah tahur bersih. Lakin qad yahdutsu lahu syai'un yaslubuhu tahuriyata. Air ini pada rahmatullah, hukum asal sudah bersih, suci dia. Bisa saja sebagai alat bersuci dia bisa hilang kalau dicampur ke dalamnya najis. Dia hukum asalnya dia bersih. Dipakai untuk mandi, dipakai untuk bersuci, dipakai untuk berwudu, dipakai untuk apapun. Menghilangkan hadas kecil, hadas besar, menghilangkan najis, pakai. Tapi bisa saja dia tahuriyahnya, artinya dia sebagai benda yang mensucikan, bisa mensucikan itu bisa hilang kalau seandainya masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Berubah rasanya, baunya, dan warnanya. Kemudian kata beliau, qaulu rahimallahu ta'ala yutahhiru minal ahdathi wan najasat. Artinya air yang asli tadi, yang bersih tadi, digunakan untuk membersihkan daripada ahdath. Hadas-hadas. Nah, wan najasat, najis-najis. Sekarang timbul pertanyaan, mal farqu bainal ahdath wan najasat? Apa perbedaan di antara hadas wan najasat? Apa perbedaan di antara hadas wan najasat? Kata beliau, al-ahdath, yang dikatakan ahdath itu adalah hiya nawaqidul wudu min baulin. Itu dikatakan hadath. Sesuatu yang membatalkan wudu itu dikatakan hadath. Sesuatu yang membatalkan wudu itu hadath. Apakah itu kencing, ghaid, BAB, pakai ditalik dan lainnya, buang angin. Buang angin. Itu dikatakan hadas. Apa itu? Al-baul, kencing, wal ghaid, BAB, wan naum, tidur, nawaqidul wudu. Itu adalah pembatal wudu. Itu dikatakan tusamma bil ahdath. Itu dikatakan sebagai hadas. Al-ahdath. Kata pembatal wudu, batal mandi, batal salat, itu katakan ahdath. Wa hadil ahdath, dan ahdath seperti ini turfa'u bitaharah bil ma'. Bisa hilang dia dengan cara menggunakan air. Dia cebok dia. Hilang kotorannya. Itu dikatakan hilang hadatsnya. Turfa'u bitatahur bil ma'. Hilang dengan cara mandi, bersuci dengan air tadi. Wadil ahdath, itu dikatakan ahdath. Kalau tanya pada kita, apa itu ahdath? Hadas perkara-perkara yang membatalkan wudu. Itu jawabannya. Al-asya' tanqudul wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Imma itu baul, imma itu BAB, imma kencing, imma BAB, imma buang angin. Jarhamakumullah. Sesuatu yang keluar daripada sabilain, sesuatu yang keluar daripada dua jalannya. Paham itu? Nah, itu dikatakan ahdath. Itu bisa hilang dengan cara menggunakan air tadi. Suci dengan air tadi. Sekarang, apa itu najas? Najasah, kata beliau, wa amman najasatu. Adapun dikatakan najis adalah ma yatraw ala syai'at tahir min thawbin. Yaitu sesuatu yang menimpa tiba-tiba kepada baju. Nah, ala syai'at tahir min thawb. Ma yatra'u ala syai'at tahir min thawb. Sesuatu yang menimpa daripada sesuatu yang bersih, bentuknya misalnya baju bersih dia, kena kencing, dikatakan kena najis. Au buqa'atin, buqa'ah,
Ya, wah misalnya ini tempat salat kena najis itu. Apa coba? Najis depan Abu Iqbal misalnya. Jangan pula kalian cuci seluruhnya nih. Ya. Itu dibersihkan sudah situ aja bersihkan, sampingnya bersalat, belakang salat, udah bersih, udah salat itu najis semua. Apa kencingan dengan anak atau buang apa kotoran kucing dan sebagainya, penyakit hal-hal demikian, kotoran demikian dibersihkan dengan air tadi. Kemudian kata beliau, au badanin mayunajisu min madatin najisah, atau badan apa-apa yang dinajisi oleh benda yang najis. Badan kena najis. Ya, kena BAB, kena kencing. Ya. Wal madatun najisah idza asabat badan, benda-benda yang najis tadi apabila menimpa badan seseorang, awil thawb atau pakaian, awil buqah atau tempat tadi, ya, tanjus maudhi'aha atau tunjis maudhi'aha, akan menajiskan tempatnya itu. La wala tusamma hadatsan, dan itu tidak dikatakan hadas. Dikatakan najis. Ingat tuh perbedaan hadis hadas dengan najis tadi. Al hadath yakunu bil badan kullihi. Hadas tadi itu terdapat pada badan secara keseluruhannya, yakni yattasifu bihi al badan kulluhu, disifatkan kepada badan seluruhnya. Amma najasatu fa innama yata'atharu bihadzal mawdhi' alladhi asabathu. Adapun najis hanya saja dia akan mempengaruhi dengan najis tadi tempat yang ditimpa oleh najis. Tempat seperti cerita tadi, apakah bajunya, apakah tempat sholatnya, apakah badannya kena najis. Terkatakan ya ditimpa oleh najis. Adapun hadas enggak, hadas sesuatu yang keluar pada dirinya. Angin, BAB itu hadas itu. Ya, wa kullal hadath wan najis yutahharu bil ma'. Baik itu hadas atau najis itu dibersihkan dengan air. Hadas atau najis itu dibersihkan dengan air. Dua-duanya dengan air. Ya. Kecuali tidak ada air tayammum. Tapi yang jelas hukum asalnya dengan air. Najis, hadas itu dibersihkan dengan air. Qaulu rahimahullah ta'ala wala tahsulu taharatu bima'in ghairihi. Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidak bisa dihasilkan kebersihan tersebut atau bersuci tersebut dengan benda-benda yang cair selain daripada air. Minas sawail, apakah benda yang mengalir, wa in kanat tahiratan fi nafsiha, walaupun seandainya pada dasarnya dia adalah bersih, lakinnaha la tutahhir, akan tapi dia tidak bisa mensucikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, air kopi itu bersih dia, air teh bersih, air susu bersih, es teler bersih, air kelapa bersih. Paham itu? Asalnya bersih dia, tapi dia tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Tidak bisa untuk berwudu. Nah, la min hadath, baik minal hadath, baik hadas kecil atau hadas besar, dan juga najis enggak bisa dipakai dia. Qur'an. Fa idza balagha al-ma'u qullatayn. وقال رحمه الله تعالى فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قرب 108 أرطال بالدمشق. قوله رحمه الله تعالى فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. الأصل في الماء الطهورية وهو يبقى على طهوريته حتى يحدث به ما يحوله من الطهورية إلى غيرها كما يأتي. فالماء الكثير المستبحر أو الأنهار أو الآبار، الماء الكثير هذا لم ينجسه شيء ما دام لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا وقعت فيه نجاسة وهو كثير لم يتغير فهو باق على طهوريته يتوضأ به لأنه يغلب النجاسة تتلاشى به. أما إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة فإن غيرت أحد أوصافه تنجس بالإجماع، وإن لم تغير شيئا من أوصافه فهذا محل الخلاف. قيل إنه يتنجس ولو لم يتغير.
وقيل إنه لا يتنجس حتى يتغير كالكثير. والدليل على ذلك حديث القلتين، وحديث قوي الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون في الفلد وما ينتابه من السباع هل يكون نجسا، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، إذن يكون الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما نقص عن القلتين. أما إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطق الحديث. ومفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، وهذا مفهوم الحديث. والقلتان هما الجرتان الكبيرتان من كلال هجر. الجرتان atau جرتان؟ الجرتان الكبيرتان من كلال هجر. هجر بلد. حجر بلد قريبة من المدينة يسكنها المجوس يصنعون القلال من الفخار من الطين، وتسمى جرارا أو قلالا، كل واحدة تسع قربتين ونصف تقريبا، إذن يكون مجموع القلتين 5 قرب تقريبا، 5 قرب تقريبا. فإذا كان الماء يبلغ 5 قرب فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان دون القلتين يعني دون 5 قرب فإنه ينجس مطلقا تغير أم لم يتغير، لمفهوم الحديث. مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث، يعني لا يتلاشى فيه الخبث ولا يتغلب الماء عليه، بل يسري الخبث فيه. فأخذ الجمهور العلماء بهذا الحديث منطوقا ومفهوما، وللعلماء تقديرات في القلتين بالأرطال أو بالمساحة، لهم تقديرات، لكن أقرب شيء أنه ما بلغ 5 قرب، والقرب معروفة لكل أحد. Terus lianna najasata tatabu gimana ucap? Fa idza balagha al-ma'u qullatayn aw kana jariyan فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جريا أو كان الماء ما يبلغ قلتين لكنه يجري، فهذا لو وقعت في نجاسة ما لم يتغير فهو طهور، لو وقعت في نجاسة وهو يجري فإنه طهور، لأن النجاسة تذهب مع الجري. ويأتي ماء جديد فلا تؤثر فيه النجاسة لو وقعت فيه، أو لو بال فيه شخص مثلا ما دام يجري فإن النجاسة تذهب مع جريان الماء ولا تؤثر فيه. Kemudian kata beliau, yang baik. Dalam matanya dikatakan fa idza balagal ma'u qullatain. Apabila air itu sampai jumlahnya 2 kullah. 2 kullah ini pernah kita terangkan dulu. Ingat dalam pelajaran lamar dulu. Kitab Taisir apa? Ingat ya, pernah dulu kita sampaikan dulu dalam syarah belum maram Ustaz. Belum maram 2 kullah. Apabila air itu sampai 2 kullah. 2 kullah itu dijelaskan oleh beliau di sini ada penjelasan. Ada Pak? Hmm? 1/4. Kullah itu namanya bejana. Ya. Dia pernah Ustaz jelaskan, pernah Ustaz. 216 liter air. Coba lihat di dalam apa? Dalam 2 kullah. Kalau Google makna kullatain. Sama. Berapa liter airnya dalam itu? Seberapa tadi yang dia bilang? Berapa? 216 liter air.
216 liter air itu dikatakan kullatain. 2 kullah. Ya, 216 liter air. 216 liter air. Nah, aukana jarian. Sekarang air itu 2 kullah. 2 kullah itu dijelaskan sama tadi katakan 216 liter air. Atau air itu adalah air yang jarian, mengalir. Lam yunajjishu syai'un, dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh najis sedikit pun. Enggak masuk najis ke dalamnya, enggak pengaruh bagi dia. Enggak ada ngaruhnya. Illa ma ghayyara launahu, kecuali pengecualiannya. Sekarang air itu, kalau air itu 2 kullah, 1 bak, misalnya bak mandi itu 216 liter air, ya ada semua. Ada. Ya. Kemudian masuk najis ke dalamnya. Masuk najis ke dalamnya, dilihat dulu posisinya air itu gimana dia. Berubah enggak warnanya? Berubah warna. Dan berubah enggak rasanya? Au ta'amahu, berubah rasanya. Au berubah rehahu, baunya. Kalau sudah ada perubahan dari 3 ini, warna berubah, rasa berubah, baunya berubah. Paham itu? Maka air itu dikatakan ya air yang bernajis. Najis ya. Tapi masuk najis ke dalamnya tidak mempengaruhi dia. Contoh ringan saja. Kalian kita di rumah tak baskom. Ada baskom air, isi air. Ya, sekarang udah canggih suruhnya air kerannya, kan dulu kan kita pakai timbang. Ya, nggak rasa kalian timbang yang pakai krek, ada timbang langsung, ada kan? Pakai krek tuh kan, krek. Ya, pakai krek. Ada yang langsung masuk dalam baskom. Kita mandikan anak-anak dulu. Anak kita masih kecil. Mandikan itu. Tiba-tiba aja sebelum mandi kencing kalau boleh. Kencingan air dulu dia. Nah, lihat air itu. Air dalam baskom itu berubah enggak? Warnanya berubah, bau berubah, rasa berubah. Kalau ada perubahan 3 itu, berarti air itu adalah air yang bernajis. Tapi kalau tidak ada perubahan enggak? Enggak dikatakan dia bernajis. Nah, di sini kata beliau demikian pada kita, wa masih wa dzalik yanjusu bi mukhalafatil najasah. Selain daripada ukuran demikian, selain daripada ukuran 2 kullah tadi, atau tidak, air tidak mengalir, ya, dia akan dikatakan bernajis disebabkan dikarenakan bercampurnya najis ke dalamnya. Wal kullatani maqaraba mi'atan wa thamaniyata artal bi Dimashqi. 2 kullah itu adalah yaitu 218 liter, ya. 208 liter. Nah, 208 liter Dimashqi. Enggak tahu kita Dimashqi ini warna liter. Berapa, Mak? Ada sendiri di Enggak, pendapat yang roji aja sudah ada. Coba sebutkan satu pendapat apa? Berapa liter itu? Berapa liter so? Jangan dibacanya apa? Di sini katanya 208 liter. 1 liter sebanyak sebesar apa itu? 128 liter. Di sini 108 liter. Di sini 108 liter. Afwan. Di sini 108 liter, bukan 200. 108 liter. Terus yang di situ berapa? Ya, ada yang ngatakan 300, ada yang ngatakan 200. Anak kuliah belajar rahmatullah, yang penting air itu, yang 2 kata 2 kullah itu imma dia adalah
100 sampai liter, 500 sekian, 500 sekian. Yang penting banyak lah. Dan itu tidak pengaruh najis kepada dia. Kalau tidak pengaruh najis, ya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada perubahan baik warnanya, rasanya, dan baunya, maka air itu hukumnya tetap dikatakan bersih. Kalau rahimahullah ta'ala, فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّةً أَيْ كَانَ جَارِيًا lam ya, 5 kirbah itu nih. Ya dari tafsir itu. Ya, ma makna 5 kirbah gitu loh. Dibuat di Google itu, ma makna khamsah kirab. Lam yunajisu syai'un. Al-asal fil ma' at-tahuriyah. Hukum asal pada air itu adalah tahuriyah. Dia sebagai alat yang dipakai untuk bersuci, membersihkan artinya. Wa yabqa ala tahuriyati, dan dia dikatakan tetap dalam posisi sebagai alat pembersih dan bisa membersihkan. Hatta yahdutha bi ma yahuluhu min at-tahuriyati la ghairiha kama yati. Sehingga sampai terjadi hadat, sampai terjadi pengaruh apa-apa yang akan mempengaruhi dan menghilangkan daripada tahuriyati, artinya pembersihannya, sebagai alat pembersihnya hilang, ya, kepada yang lainnya sebagaimana yang akan datang. Fal ma'ul kathir, air yang banyak, al-mustabahar. Mustabahar itu artinya air laut. Air laut itu banyak itu. Paham itu? Apapun binatang masuk dalam ada pengaruh, ya. Awil anhar, air sungai. Awil abar, air sumur. Nah, al-ma'ul kathir hadza la yunajisu syai'un. Air yang banyak seperti ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh najis sedikit pun. Sebagian ulama mengatakan rahmatullah, itu baik. Ulama mengatakan bahwasanya al-qullatan itu adalah kathratul ma'. Air yang dikatakan 2 kula itu adalah air yang banyak. Itu riwayat asal-usul daripada Imam Az-Zuhri. Pernah nih Ustaz jelas berdanus sekalian, sudah lama dah. Majelis yang masih ada takwan di sini. Ya. Air yang dikatakan banyak itu dikatakan kullatan. Pokoknya air banyak. Enggak ada pengaruh sedikit pun, najis enggak bisa pengaruhi dia. Maka ini dikatakan seperti misalnya air laut. Mana bisa pengaruh? Air sungai, air sumur. Al-ma'ul kathir lam yunajisu syai'un madama lam yataghayyar launuhu aw ta'muhu aw rihuhu. Air yang banyak tidak bisa mempengaruhi sedikit pun pada air itu najis selagi tidak ada perubahan baik warnanya, baik rasanya, baik baunya. Idza waqa'at fihi najasatun wa huwa katsir. Apabila terjatuh kepadanya najis sementara air itu banyak, lam yataghayyar, maka dia tidak berubah, fa huwa baqin ala tahuriyatihi, maka dia dikatakan tetap dalam posisi bersih. Tetap dalam posisi bersih dan membersihkan. Yatawaddau bi, boleh dipakai berwudu. Li'annahu yaghlibun najasa, karena dia ya mengalahkan najis. Karena banyaknya tadi tidak ada pengaruh najis kepada dia, itu artinya. Karena banyaknya air tadi tidak ada pengaruh najis kepada dia, maka dia dipakai sebagai mandi, bersuci, berwudu sebagainya, dan tatalasya bihi, yaitu najis yang masuk ke dalamnya tidak pengaruh. Amma idza kana qalilan, adapun air kalau sedikit, waqat fi najasah, air sedikit jatuh padanya najis, fa in ghayyarat ahada awsafihi, nah air yang sedikit tadi jatuh kepadanya najis, kalau seandainya berubah sifat-sifatnya tadi, berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya, maka kata najis. Kata najis. Lalu kata beliau, tanjus bil ijma', air yang sedikit tadi yang masuk dalam najis itu dikatakan secara ijma' air yang sudah bernajis, tidak boleh dipakai. Wa illam tughayyir syai'an min awsafihi fa hadha mahallul khilaf. Walaupun tidak berubah daripada sifat-sifat yang 3 tadi, dan ini ya berselisih para ulama, di kalangan para ulama, qila innahu yatanajjas wa lam yataghayyar, dikatakan dia dikatakan air bernajis walaupun tidak
berubah. Wa qila annahu la yatanajjas hatta yataghayyara kal katsir. Katakan dia tidak bernajis sampai terjadi perubahan seperti air yang banyak tadi. Yang jelas pada rahmatullah, air sedikit kalau jatuh najis kepadanya ke dalamnya, ya, berubah atau tidak berubah warnanya, sedikit dia, itu dikatakan para ulama dikatakan bernajis, tidak boleh dipakai berwudu. Tapi kalau banyak dia, seperti tadi yang jelasan tadi itu, ya, 108 liter atau kata ulama 200 sekian atau 300, yang penting baca rahmatullah, tidak ada perubahan tiga tadi, maka itu dikatakan air yang kemasannya bersih dan bisa bersihkan. Adapun air yang sedikit tadi, berselisih para ulama mengatakan kalau sedikit jatuh najis ke dalamnya, sebagian ulama mengatakan dikatakan air itu dikatakan air bernajis walaupun tidak terjadi perubahan. Ini pandangan pertama. Yang kedua mengatakan tidak, dia dikatakan tidak bernajis sampai terjadi perubahan sebagaimana air yang banyak tadi. Pandangan kedua. Dalil menunjukkan demikian adalah hadis kullatain tadi, hadis tentang dua kullah tadi. Allah a'lam bishawab. Dan nanti insyaallah sambung.